Shalom saudara-saudaraku, sesama orang yang percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan satu-satunya juru selamat. Dialah jalan dan kebenaran dan hidup, dan berbahagialah kita semua yang telah menemukannya. Mari saudaraku, kita akan memulai renungan pagi ini dalam doa dan ucapan syukur. Bapa yang penuh kasih, terima kasih buat satu lagi hari yang baru yang Engkau berikan bagi kami. Kami menerima hari ini dengan penuh ucapan syukur karena kami menyadari ada orang-orang yang tidak bisa lagi menikmati matahari yang terbit pagi ini. Jadi, kalau hari ini kami masih ada sebagaimana kami ada, maka itu semata-mata adalah kemurahan-Mu yang kami terima di dalam hidup kami. Pagi ini, sebelum kami memulai kegiatan apapun, terlebih dulu kami mau bersaat teduh, mengutamakan mendengarkan firman-Mu. Berkatilah kami dengan firman-Mu yang merupakan makanan bagi roh dan jiwa kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara yang terkasih, kita pasti sering mendengar ayat Alkitab berikut ini. Matius 11 ayat 29, "Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan." Sebelum Tuhan Yesus mengatakan ayat itu, Ia sedang berbicara kepada orang banyak tentang Yohanes Pembaptis, dan dilanjutkan dengan kecaman terhadap kota-kota yang tidak bertobat, sekalipun di kota-kota itu Tuhan Yesus paling banyak melakukan mujizat-mujizatnya. Setelah itu, Tuhan Yesus berbicara kepada Allah Bapa demikian. Matius 11 ayat 25-26. Pada waktu itu berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepadamu, Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu." Tuhan Yesus mengadakan mujizat-mujizatnya di kota-kota yang penduduknya merasa bijak dan pandai. Oleh sebab itu, mereka tidak mau bertobat karena kesombongan mereka yang menghalangi. Namun, orang-orang kecil, yaitu orang-orang yang tidak terpandang dan diremehkan, menerima pengajaran Tuhan Yesus dan bertobat. Dan pertobatan semacam inilah yang berkenan di hadapan Allah Bapa. Mari kita lanjutkan membaca ayat berikutnya, Matius 11 ayat 27-30. "Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapa-Ku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan." Allah Bapa telah memberikan kuasa kepada Tuhan Yesus atas segalanya. Dengan kuasanya, Tuhan Yesus mengajak semua orang yang percaya kepadanya, namun sedang mengalami kelelahan karena menanggung beban berat, untuk datang kepadanya dan menerima kelegaan dari Tuhan Yesus. Dikatakan selanjutnya agar memikul kuk yang Tuhan Yesus pasang dan belajar padanya. Kuk adalah sebuah alat membajak yang berupa sepotong kayu panjang yang ditempatkan di tengkuk dua ekor hewan pembajak. Benda itu dibuat sedemikian rupa sehingga dua ekor hewan pembajak harus bergerak bersamaan. Kedua ekor hewan haruslah sama kuat, karena jikalau salah satu hewan lebih lemah, maka kuk itu tidak akan seimbang dan akan mempengaruhi arah pergerakan kuk.
Kata belajar padanya membuat saya berpikir demikian. Kita hanya belajar pada seseorang yang sudah berpengalaman dalam hal yang diajarkannya. Kita tidak akan belajar atau mempercayai seseorang yang hanya mengajarkan teori saja, tetapi tidak pernah melakukan apa yang dikatakannya. Jadi, ketika Tuhan Yesus menyuruh kita untuk belajar kepadanya dalam hal memikul kuk, artinya Ia pun memikul kuk. Tuhan Yesus adalah Tuhan dan manusia yang sempurna. Dia memiliki kekuatan, sedangkan kita memiliki banyak kelemahan. Jadi, ketika kita memikul kuk bersamanya, kita harus belajar untuk menjadi kuat seperti Dia agar arah pergerakan kuk menjadi seimbang. Seorang yang kuat bisa bergerak dengan cepat apabila melakukan perjalanan sendirian. Tetapi apabila ada seorang yang lemah yang berjalan bersamanya, maka perjalanan itu otomatis akan menjadi lebih lambat. Jikalau seorang yang kuat berjalan bersama seorang yang lemah, alangkah besarnya kesabaran yang dimiliki oleh orang itu untuk mengimbangi kecepatan langkah orang yang lebih lemah. Dan itulah yang dilakukan Tuhan Yesus ketika berjalan bersama kita. Ia panjang sabar terhadap kita yang terseok-seok karena kelemahan kita. Ia mengangkat kita ketika terjatuh. Ia mendengarkan keluh kesah kita dan Ia mengajarkan kita agar menjadi kuat seperti dirinya. Itulah sebabnya dikatakan bahwa kuk yang dipasang Tuhan Yesus itu enak dan beban kuk itu ringan, karena Ia menanggung kuk itu bersama-sama dengan kita. Saudaraku yang terkasih, demikianlah renungan pagi ini. Semoga memberkati dan menguatkan kita semua. Mari kita berdoa untuk menutup renungan ini dan melanjutkan dengan aktivitas kita. Bapa, sumber damai sejahtera dan pengharapan kami, terima kasih buat berkat firman-Mu yang kami terima pagi ini. Semua benih firman-Mu adalah kekuatan bagi kami, pengajaran dan koreksi yang mengubahkan hidup kami. Kami mau memikul kuk kami bersama-Mu dan belajar pada-Mu. Jadikanlah kami kuat seperti diri-Mu, sehingga kami bisa menyelesaikan perjalanan kami di dunia ini dengan baik. Terima kasih Tuhan. Di sepanjang hari ini ketika kami beraktivitas, kami memohon tangan-Mu memberkati kami dan perkenanan-Mu menyertai kami. Kiranya hidup kami menyenangkan hati-Mu. Kami juga mau membawa Indonesia dalam doa kami. Kami memohon bagi kesejahteraan negeri kami. Kami berdoa agar di Indonesia selalu damai, tentram, dan aman sentosa. Berkatilah para pemimpin kami yang telah memberikan yang terbaik bagi negeri ini. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.